pernah Ibnu Abbas, ya, sewaktu dia sedang berada di majelis beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, datang salah seorang yang bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi berkunjung ke tempat beliau. Bushair ibnu Ka'ab ini kalau kita lihat dalam biografinya, seorang ahlu sunnah, tidak ada masalah sama sekali. Cuman dia tidak dikenal oleh Ibnu Abbas. Itu saja masalahnya waktu itu. Dia perawi hadis yang terkenal. Dia ini Bushair ibnu Ka'ab ini kalau antum lihat dalam biografinya disebut dengan muhadram. Muhadram itu tabi'in, tapi usianya sudah sangat senior. Mereka pernah bertemu dengan masanya Nabi SAW, cuma tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW karena mungkin jarak yang jauh. Ini tabi'in yang paling senior mereka ini, muhadramun. Baik, dia termasuk dari golongan ini. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi dari penduduk Basra datang berkunjung ke tempatnya Ibnu Abbas di Mekah. Sampai di majelisnya Ibnu Abbas, beberapa muridnya Ibnu Abbas mengenal dia, datang kepada Bushair ibnu Ka'ab. Waktu itu Bushair ibnu Ka'ab pun menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari sahabat lain selain Ibnu Abbas. Dia menyampaikan, qala Rasulullah SAW kadza, qala Rasulullah SAW kadza. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ibnu Abbas yang ada di majelis tersebut langsung menoleh, tidak melihat kepadanya, bahkan seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Nah, Bushair bin Ka'ab ini tersinggung. Masa saya menyampaikan hadis dia tidak mau dengar? Dia merasa mungkin karena dia ini merasa dirinya sahabat, dianggap saya tidak tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia marah, dia menegur. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau menoleh kepadaku dan kamu tidak mau mendengarkan ucapan hadisku? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW, kamu tidak mau dengar, kamu malah berpaling. Ketika itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini dalam Sahih Muslim ya, berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah SAW. Dulunya di zaman-zaman masih banyak para sahabat, belum banyak fitnah, belum muncul Khawarij fitnahnya dengan terang-terangan. Dulunya kami kalau mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, langsung ibtadarathu a'yununa, kami akan memandang dia dengan perhatian tinggi. Wa asghayna ilaihi bi'adhanina, dan kami akan langsung arahkan pendengaran kami karena ingin mendengarkan apa yang disampaikan. Itu dulu orangnya masih selamat semua dari fitnah. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wadzalul, ketika keadaan manusia sudah berubah, ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang terpengaruh fitnah, ada yang tidak, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang telah kami kenali saja. Lihat, yang kami kenal saja itu yang kami ambil. Apa yang disampaikan oleh Bushair ibnu Ka'ab adalah hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abbas tidak mendengarkan, takut nanti ada yang dirubah, pemahamannya yang keliru, yang kemudian disebarkan kepada manusia. Metode ini yang menjadikan para ulama terdahulu selamat dalam menuntut ilmu. Ingat, dalam hal ini saya katakan berkali-kali di pengajian-pengajian di beberapa tempat juga saya sampaikan, tidak mesti orang itu kita harus curigai semua. Tidak, bukan berarti kita diajarkan suudzon sama orang, tidak. Anda harus bedakan. Ketika ada orang yang datang mengatakan saya ingin menjadi muslim yang baik, Masya Allah, kita berteman dengan dia, kita terima dia ahlan wa sahlan. Bahkan hukum asalnya muslim kita perlakukan sesuai dengan zahirnya. Kalau kita makan di rumah orang muslim atau di warungnya orang muslim, secara zahir sembelian orang muslim adalah halal. Kita datang sholat berjamaah di sebuah masjid, tidak perlu kita tanyakan, oh ini imamnya dukun atau bukan, berbuat syirik apa tidak. Tidak. Yang penting dia menampakkan Islam zahir, sholat di belakangnya. Tapi ketika dia ingin menjadi penyampai ilmu agama, nah ini beda. Dia harus punya kedudukan yang lebih tinggi lagi.
harus ada ketelitian. Di dalam ilmu agama, ilmu hadis, itu ada kriteria menilai rawi hadis. Semua rawi itu harus dikenal. Rawi yang tidak dikenal, yang mencakup dua bentuk, tidak dikenal orangnya atau tidak dikenal sifatnya, maka riwayatnya tertolak alias hadisnya dhaif, tidak diterima.